Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin, hadirat, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan membaca kitab Ta'limul Muta'allim pada pertemuan yang ke-31 ini. Masih tersisa cukup banyak halamannya, tapi insyaallah kita upayakan untuk kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullah taala, kata Imam Az-Zarnuji, al-musannif yaitu penulis kitab tadi itu berkata, wattafaqa li fi hadzal ma'na syi'ran. Ada sebuah syair yang dia itu maknanya berkecocokan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya di halaman 293. Ali bin Abi Thalib berkata, "Idza tamal aqlu naqasal kalam." Jika akal seseorang itu sempurna, maka dia sedikit bicaranya. Maka syairnya berbunyi, "Idza tamal aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bihumqil mar'i in kana muksira. Anutqu zainun wa sukutu salama. Fa idza nataqta fala takunu muksira. Ma nadimtu ala sukuti marrah wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara." Jika sempurna akal seseorang, maka akan sedikit bicaranya. Dan yakinlah bahwa seseorang itu bodoh jika dia banyak bicara. Perkataan itu adalah hiasan, sedangkan diam itu keselamatan. Jika engkau berbicara, jangan berlebihan. Aku tidak menyesal jika sesekali harus diam, namun sungguh yang aku sesalkan adalah jika terus berbicara. Ya, betapa banyak kita semua mengalaminya. Menyesal sudah mengucapkan kalimat yang demikian dan demikian. Maka sekali lagi, semakin sempurna akal seseorang, maka semakin dia itu sedikit berbicaranya. Dan semakin orang itu banyak berbicaranya, semakin terbongkar kebodohannya itu. Ya. Kebodohan seseorang itu semakin terbongkar dengan semakin banyaknya dia berbicara. Wa amma ma yazidu fi rizq. Nah, lalu kita berpindah. Hal-hal yang bisa menambah rezeki, kata ya Imam Az-Zarnuji, ayyaqula kulla yawmin ba'da insyiqaqil fajri ila waqti shalah. Setiap hari setelah terbit fajar sampai waktu salat, seorang itu dia mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Di catatan kaki kita baca disebutkan zikir ini, wirid ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya sebagai hadis Rasulullah. Al-Hafiz Al-Iraqi memberi komentar dalam catatan kakinya, dikeluarkan oleh Al-Mustaghfiri dalam Ad-Da'awat dari hadis Ibnu Umar. Dia berkata, hadis gharib dari hadis Malik. Saya tidak tahu kalau hadis ini memiliki asal dari hadis Malik. Kemudian dia menyebutkan hadis dengan makna seperti subhanallah bihamdih, karena ucapan itu adalah solatnya semua makhluk. Dengan ucapan itu makhluk diberi rezeki. Ya, sehingga di sini si pentahqiq Syekh Marwan Qabbani mengatakan ada hadis yang mirip, yaitu bunyinya subhanallahi wa bihamdih. Dengan ucapan inilah makhluk diberi rezeki. Tapi ucapannya subhanallahi wa bihamdih, ya, bukan subhanallahil azim wa bihamdih. Dan tidak ada keterangan setelah terbit fajar sampai waktu salat. Tidak ada disebutkan dalam hadis yang sahih tadi. Ya, sehingga kalaupun kita mau beramal, itu yang diucapkan adalah subhanallah wa bihamdih, dan waktunya tidak terbatas antara terbit fajar sampai waktu salat. Ya, wallahu alam. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini tidak ada landasannya, ya. Nanti di beberapa halaman ke depan kita akan membaca Imam Az-Zarnuji membawakan beberapa wirid, beberapa bacaan zikir yang beliau katakan ini bisa melapangkan rezeki. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
ثم ذكر آثارا وأقوالا وأفعالا فيما يزيد الرزق لا يثبت منها شيء. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian penulis akan membawakan beberapa riwayat, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan ataupun amalan yang dianggap bisa menambah rezeki. Akan tapi kata beliau, la yasbutu minha syai'un. Akan tapi yang disebutkan itu tidak ada satupun yang sahih. Ya, dari beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Zarnuji di sini. Ya, kita baca yang berikutnya. Kata beliau, hendaknya juga kalau ingin rezeki lapang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaumin wa masa'an mi'ata marrah. Dibaca setiap hari di pagi dan sore hari sebanyak 100 kali. Maka ini tidak ada kita dapati dalil yang mengatakan demikian. Zikir seperti ini lebih-lebih kalau dianggap bisa melapangkan rezeki. Ya, tidak ada kita dapati hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian juga kata beliau, jika ingin lapang rezeki hendaknya setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib membaca 33 kali Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Dibaca 33 kali khusus setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Maka kalau penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi juga ini tidak sahih juga, ya, tidak bisa kita jadikan pegangan juga. Wa yastaghfirullah ta'ala 70 marratan ba'da salatil fajr wa yuksiru min qawlin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wassalatu 'alan nabi. Kemudian di antara yang bisa melapangkan rezeki juga membaca istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali setelah salat subuh serta memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim serta memperbanyak salawat atas Nabi. Ya, wallahu alam, dari tiga hal tersebut yang bisa kita carikan dalilnya yaitu memperbanyak istighfar. Dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi SAW beristighfar dalam satu hari sebanyak 70 kali. Ya, dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat lainnya disebutkan 100 kali. Dan itu tidak harus setelah salat subuh. Pokoknya satu hari istighfarnya 70 kali. Dan istighfar memang mafhum, memang ma'lum, bisa melapangkan rezeki. Ya, istighfar itu salah satu pembuka rezeki. Akan tapi tidak harus setelah subuh, ya. Satu hari bisa 70 atau sampai 100 kali. Ada sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Pernah datang seseorang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri, anna rajulan syaka ilaihi al-jadbi faqala istaghfirillah. Ada orang yang mengadu tentang musim kemarau. Maka kata Al-Hasan, beristighfarlah. Lalu ada lagi yang mengadu tentang al-faqr, tentang kefakiran yang dia miliki. Kata Al-Hasan, beristighfarlah. Lalu ada lagi orang yang datang mengadukan tentang kekeringan pada kebunnya. Lalu Al-Hasan mengatakan, beristighfarlah. Lalu ada orang yang keempat, dia mengadukan adamal walad, yaitu dia mengadukan tentang dia belum punya keturunan, ya, belum punya keturunan. Maka kata Al-Hasan, istaghfirillah, beristighfarlah. Maka di antara cara untuk mendatangkan rezeki termasuk juga ingin memiliki keturunan, caranya, tipsnya, perbanyak istighfar. Kenapa kemudian Al-Hasan membacakan surat Nuh, ya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum idrara, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan Nuh, mohon ampunlah, beristighfarlah engkau kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu, hujan yang lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan seterusnya. Keutamaan-keutamaan istighfar di dalam surat Nuh. Sehingga kembali ke pelajaran kita bahwasanya yang namanya istighfar memang bisa melapangkan rezeki. Adapun zikir la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim dan juga bersalawat kepada Nabi bisa melapangkan rezeki, wallahu alam, kita tidak tahu.
Tidak tahu apakah ada dalil khusus yang bisa menjelaskan hal tersebut. Ya. Beristighfar sesuatu yang bersolawat sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Namun wallahu alam apakah ada dalil yang khusus menyebutkan bahwasanya bersolawat bisa melapangkan rezeki, ya. Sehingga tidak benar juga sebagian masyarakat kita diajarkan oleh sebagian ustadz mereka, kalau mau iPhone 11 katanya. Sekarang iPhone yang terbaru iPhone apa? 13. Kalau mau iPhone 13 udah disolawatin aja katanya. Maka ini tidak ada dalilnya, ya. Dan juga salah niat dalam beribadah. Bersolawat supaya dapat iPhone, ya, salah niat juga. Maka tidak ada asal usulnya ibadah seperti ini. Bersolawat kalau lihat mobil mewah, kalau mau punya seperti itu katanya disolawatin aja katanya. Wallahu a'lam. Lalu kata Imam Zarnuji, pada hari Jumat hendaknya dia mengucapkan zikir berikut sebanyak 70 kali, yaitu Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Nah, ini ada hadisnya yang mirip, ya, di catatan kaki nanti kita baca. Akan tetapi meskipun ada hadis yang sahih, tidak harus 70 kali dan tidak harus pada hari Jumat. Ya, ini doa yang kita baca secara bebas saja. Dari Ali bin Abi Thalib kita baca. Kata Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW mengajarkan doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang semestinya kita hafal. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, bukan dengan selain engkau. Ya, ini hadisnya sahih. Jadi kisahnya, ada budak mukatab, ya, di zaman dulu. Budak mukatab itu budak yang dia ingin dimerdekakan, dan dia berjanji kepada tuannya, saya akan membayar tebusan untuk memerdekakan dirinya sendiri. Dan statusnya hutang. Budak ini dia berhutang kemana? Tuannya, karena dia memerdekakan dirinya sendiri. Nah, maka ada budak yang seperti ini, akhirnya dia tidak mampu, dia masih berhutang kepada tuannya, tidak mampu, tidak punya harta untuk membayar hutangnya ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, maukah engkau aku ajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang seandainya hutangmu sepenuh gunung, sebesar gunung hutangmu itu, pasti Allah akan memudahkan untuk melunasinya. Lalu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan doa tadi. Ya, maka ini diantaranya sebenarnya doa yang paling tepat adalah judul yang paling tepat adalah doa untuk melunasi hutang. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sehingga sekali lagi, kalau mau mengamalkan doa tadi tidak harus hari Jumat dan tidak harus 70 kali. Wa yaqulu hadha sana kulla yawmin wa laylah. Dan juga hendaknya dia membaca pujian ini setiap siang dan malam hari. Ya, silahkan dibaca di sana, cukup panjang, tapi kesimpulannya adalah tidak ada dalilnya yang melandasi amalan tersebut. Ya, tidak ada dalilnya yang melandasi amalan tersebut. Wa amma ma yazidu fil umri al-birru wa tarkul adha wa tawqirul syuyukh wa silatul rahim wa ay yaqulu hina yusbih wa yumsi kulla yawmin 3 marrat. Baik. Adapun hal yang bisa memperpanjang umur, yang pertama adalah berbuat kebajikan. Ya. Secara umum demikian. Amalan ketaatan bisa memperpanjang umur. Kemudian kata beliau yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Ini termasuk dalam hal perbuatan kebajikan. Menghormati orang tua. Orang tua di sana maksudnya adalah orang-orang sepuh, ya, syuyukh. Wasilaturrahim. Kemudian berikutnya adalah melakukan silaturahim. Kemudian membaca zikir berikut di pagi hari dan di sore hari
sebanyak 3 kali. Ya, wallahu alam, juga tidak ada landasannya. Yang ada adalah hadis yang mirip, yaitu hadis Juwairiyah, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, catatan kaki nomor 189, ini termasuk dalam zikir pagi. Jadi kisahnya istri Nabi Juwairiyah, ya. Juwairiyah ini memiliki banyak keutamaan, termasuk dia salah satu istri Nabi yang paling cantik. Kedua juga, Juwairiyah adalah istri Nabi yang paling banyak beribadah. Maka kebiasaan Juwairiyah adalah di pagi hari dia berzikir sangat panjang, lama sekali dia berzikir sampai matahari itu agak tinggi. Nah, maka Nabi SAW ketika melihat amalan Juwairiyah yang demikian, kata Nabi, maukah aku ajarkan zikir yang lebih baik daripada zikir yang kau amalkan itu? Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan zikir ini, subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Hadisnya sahih. Nah, kemudian tadi disebutkan yang bisa memanjangkan umur yang jelas adalah silaturahmi, ya, sudah kita bahas juga. Kita baca hadisnya, catatan kaki nomor 188. Kata Nabi SAW dalam kitab Sahihain, barang siapa yang ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia melakukan silaturahim. Ya, yang benar silaturahim apa silaturahmi? Hah? Sama aja. Yang benar? Yang benar sama saja. Tapi kalau kita lihat asal bahasa Arab itu silaturahmi, ya. Maaf, silaturahim, ya. Karena dari kata silah dan rahim. Yang benar adalah silaturahim kalau dalam bahasa Arab. Karena berasal dari rahim, ya, rahim ibu. Ya. Oleh karena itulah yang benar silaturahim itu hanya dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, hubungan darah, ya. Asal katanya itu rahim, dalam artian orang yang berasal dari rahim yang sama dengan kita, entah itu rahim ibu atau jauh ke atas sana, ya, berasal dari rahim yang sama. Nah, sehingga keutamaan silaturahim tadi, melapangkan rezeki, memanjangkan umur, itu hanya berhubungan dengan hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, tidak berlaku dengan teman. Meskipun ada pergeseran makna dalam bahasa Indonesia, silaturahim itu dalam bahasa Indonesia kalau kita cek kamus itu maksudnya adalah tali pertemanan. Ya, kalau secara bahasa teman-teman main ke kos-kosan teman yang lain, bilang aja saya silaturahmi ke sini boleh nggak gitu. Ya, kalau secara bahasa tidak masalah, karena memang bahasa Indonesia membenarkan demikian. Tapi secara agama kita yang melapangkan rezeki, memanjangkan umur itu hanya kepada karib kerabat, saudara. Dan di antara yang paling berhak untuk mendapatkan silaturahmi itu selain orang tua tentunya, ya, orang tua jelas paling utama. Yang harus mendapatkan prioritas kita adalah bibi, ya, bibi, tante. Berdasarkan penafsiran sebagian ulama tentang makna hadis, kata Nabi SAW, al-khallah kal ummi, ya, bibi itu seperti ibu kedudukannya. Bibi seperti ibu. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW mengatakan demikian. Dan sebagian ulama menafsirkan maksudnya apa? Bibi seperti ibu itu seperti apa? Maksudnya, sebagian ulama mengatakan dalam kita berbakti kepada bibi itu, sebagaimana kita memberikan bakti yang terbaik kita untuk ibu kita, maka begitu juga dengan bibi kita. Ya. Maka di antara yang paling berhak untuk mendapatkan silaturahmi itu adalah bibi.
Baik. Kemudian di samping itu, wa ayataharraza an qat'il ashjar ar-rutbah illa 'inda darurah. Hendaknya dia tidak memotong pohon yang masih basah, dalam artian yang dia itu masih hidup, kecuali jika darurat. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa hadza la ya'rafu syai'un min wujuhi syar' wal qadar fi tasdiqi. Ya, tidak ada asal usulnya anggapan seperti ini, bahwasanya kalau orang mau panjang umur tidak boleh memotong pohon yang masih hidup, itu tidak ada asal usulnya. Hendaknya pula dia menyempurnakan wudu dan mengerjakan solat dengan penuh pengagungan, lalu melakukan qiran antara haji dan umrah dan menjaga kesehatannya. Ya, wallah alam, tidak ada juga asal usulnya. Bagaimana ceritanya melakukan qiran antara haji dan umrah itu bisa memperpanjang umur. Ya, qiran, tahu, paham qiran ya? Haji ada 3 jenis, ada haji ifrad, haji qiran, sama haji tamattu'. Haji ifrad itu haji saja. Haji qiran itu dia menggabungkan sekaligus antara haji dan umrah, sekaligus dia tidak batalkan. Nah, kalau haji tamattu' dia selesai umrah, kemudian nanti dia lanjutkan haji sekalian. Ya, para ulama berselisih pendapat yang mana yang paling afdal di antara 3 jenis haji ini. Yang masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada ulama yang berpendapat yang mana yang paling afdal. Nah, tapi kembali lagi, wallahu alam, tidak ada dalil khususnya bagaimana melakukan haji qiran antara haji dan umrah. Yang ada adalah dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya yang namanya umrah itu bisa haji dan umrah, kalau saya tidak salah, bisa mengikis kefakiran, kata Nabi SAW. Ya. Yang namanya haji dan umrah itu bisa mengikis kefakiran, sehingga dia bisa menghilangkan kemiskinan. Sehingga lebih tepat kalau dikatakan melakukan haji dan umrah bisa melapangkan rezeki, bukan memanjangkan umur. Wala budda ay ta'allama syai'an min at-tibb. Seharusnya seorang penuntut ilmu dia mengetahui juga sebagian ilmu kedokteran, dalam artian mungkin hal-hal mendasar dalam ilmu kesehatan, sehingga dia bisa menjaga kesehatannya, sehingga umurnya bisa lebih panjang. Maksudnya seperti itu. Wa yatabarraka bil athar al-warida fi at-tibb allati jama'aha al-imam Abu al-Abbas al-Mustaghfiri fi kitabih al-musamma bi tibbin nabi alaihi salam. Yajiduhu ma yatlubuhu fahuwa kitabun masyhur. Dan juga berupaya mencari keberkahan dengan mempelajari berita-berita tentang ilmu kedokteran yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abbas Al-Mustaghfiri dalam kitabnya yang berjudul Tibbun Nabi. Ya, kalau mau yang lebih aksesibel, yaitu kitab Tibbun Nabawinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, mengumpulkan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan hadis tentang Tibbun Nabawi. Orang yang berupaya mencari kitab ini pasti akan mudah untuk mendapatkannya, karena kitab ini terkenal. Kemudian sebagai penutup disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, walhamdulillahi ala tamam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdal rusulil kiram wa alihi wa sahbihi a'immatil a'lam ala mamirrid duhur wa ta'aqubi al-ayyam, amin. Segala puji bagi Allah atas sempurnanya penulisan kitab ini. Semoga salawat terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik Rasul yang mulia, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang menjadi imam para pemimpin di sepanjang masa setiap hari, amin. Tammal kitabu al-mubarak al-musamma bi ta'limil muta'allim. Ya Allah ya muyassir bil amal bima fihi
fi waqti ad-duha fi madrasati Sara fi baldati Qaisariyah. Telah selesai penulisan kitab yang semoga diberkahi ini, berjudul Ta'limul Muta'allim. Ya Allah yang memudahkan pengerjaan buku ini pada siang hari di Madrasah Sarai di kota Qaisariyah. Qaisariyah sebuah kota besar di negara Romawi, sekarang adalah ibu kota Turki. Ya, sehingga diselesaikan di sana penulisannya oleh Imam Az-Zarnuji pada tahun 1151 Masehi. Ya, pada tahun 1151 Masehi. Sehingga alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, sebagai catatan penutup, karena kita sudah menyelesaikannya, yang pertama adalah jangan lupa doakan kebaikan bagi Imam Zarnuji, karena kita sudah mengambil faedah dari beliau. Ya, sebagian ulama mereka mencela para murid yang tidak mau mendoakan rahmat bagi orang-orang yang sudah mereka ambil faedahnya, entah itu mengambil faedah dari bukunya, karya tulisnya, atau mengambil faedah dari ceramah-ceramah atau penjelasan-penjelasannya. Ya, kalau dia tidak mau mengucapkan minimalnya rahimahullah, maka sebagian ulama mencela betapa jeleknya kalian tidak mau mendoakan kami. Ya, maka kita doakan semoga Imam Zarnuji dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan menambahkan kenikmatan kepada Imam Zarnuji di alam kuburnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait buku ini juga yang kita dapati terkhusus di bab-bab akhir tadi, di halaman-halaman terakhir ada beberapa amalan yang tidak ada asal usulnya, dan beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Zarnuji juga terkadang hadis yang lemah atau bahkan hadis yang palsu, tidak ada asal usulnya sama sekali. Maka terkait hal tersebut tidaklah kemudian menghalangi kita untuk mengambil faedah dari kitab ini. Ya, di antara hal yang menunjukkan betapa diberkahinya oleh Allah Subhanahu wa taala kitab ini, sebagaimana sudah kita sebutkan, dia senantiasa dipelajari dari zaman ke zaman dan senantiasa disyarah, dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Bahkan yang menariknya terkait kitab Ta'limul Muta'allim ini, yang menarik, yang menunjukkan keberkahannya adalah, pernah saya singgung juga, Burhanuddin Az-Zarnuji mazhabnya apa? Hanafi. Ya, mazhabnya Hanafi, akan tapi dia dijadikan rujukan di banyak pondok pesantren di negara kita, di Indonesia, yang mana basisnya adalah Syafi'i. Ya, banyak pondok di tempat kita kan mazhabnya basisnya kan Syafi'i. Padahal kalau mereka mau mencari kitab-kitab adab menuntut ilmu dari mazhab Syafi'i itu ada banyak. Ya, ada banyak, akan tapi mereka lebih memilih untuk mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Ya, sehingga ini di antara muqarrarnya, ya, di antara standar baku yang dipelajari di banyak pondok pesantren di Indonesia kitab ini. Nah, kemudian juga terkait hal tersebut, karena banyak hadis lemah dan hadis hadis maudhu', jadi hadis palsu, sebagian amalan yang tidak ada asal usulnya, maka kita tidak menolak kebaikannya Imam Az-Zarnuji. Sebagaimana kata para ulama, ya, para ulama Islam yang mereka itu sudah berkontribusi banyak terhadap Islam dengan keilmuan mereka, maka ketika mereka melakukan kesalahan di beberapa tempat, itu kita ibaratkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza balaghal ma' kullatain fala yudajjizuhu syai'." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jika air itu sudah mencapai 2 kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Artinya kalau jatuh najis ke air yang sudah 2 kullah itu, maka statusnya tetap suci. Ya. Maka kita kiaskan ulama seperti itu. Ya, sebagian para ulama mereka punya jasa yang sangat besar. Ya, manfaatnya yang mereka berikan itu sangat besar. Maka ketika ada mereka melakukan kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran, kita menganggap tidak mempengaruhi beliau
disebabkan besarnya kebaikan yang sudah beliau bawakan. Ya. Dan kalau kita mau menelusuri, tidak ada ulama kita yang lepas dari kesalahan. Ya, ulama-ulama besar kita mereka senantiasa juga, bahkan kita tahu dan kita tercatat sejarah kesalahan-kesalahan mereka. Kayak Imam Nawawi punya kekeliruan dan ketergelinciran dalam hal asma dan sifat, asma wa sifat, ya. Bahkan dalam hal-hal mendasar macam Imam Al-Qurtubi menolak Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Imam Qurtubi kitab tafsir yang begitu besar dan begitu luar biasa pengaruhnya dalam hal tafsir, akan tapi beliau punya kekeliruan dalam hal akidah. Ya, maka tidak kemudian menghalangi kita untuk mengambil faedah dari beliau dalam karya-karya beliau, dan kemudian tidak kemudian menyebabkan kita untuk merendahkan dan tidak mendoakan beliau-beliau. Maka sekali lagi kita doakan Imam Az-Zarnuji, semoga Allah merahmati beliau dengan kasih sayang yang luas, sebagaimana sebagian murid-murid Asy-Syafi'i, murid-murid Imam Asy-Syafi'i senantiasa mendoakan Imam Syafi'i di dalam doa-doa mereka dan dalam solat-solat mereka. Ya. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena buku ini sudah selesai, maka insyaallah kita ganti. Wallah alam, nanti menunggu pengumuman dari panitia kapan apakah kita langsung mulai pekan depan ataukah kita ada break terlebih dahulu. Nanti kita tunggu pengumuman dari panitia, akan tapi kita ganti nanti temanya tentang 40 hadis terkait manhaj, ya. Kumpulan 40 hadis terkait manhaj. Insyaallah kita upayakan nanti ada terjemahannya. Kitabnya ada, saya belum tahu apakah, sepertinya belum ada penerbit di Indonesia yang menerjemahkannya, sehingga nanti kita terjemahkan sendiri dan kita cetak sendiri nanti bukunya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.